Oke, kita mulai nomor 12. Kita lanjut ya dari yang kemarin. Nomor 12. Perhatikan bidang kartesius di bawah ini. Titik B terletak di... Ini mah masih gampang ya. Pokoknya harus kalian ingat. Yang harus kalian ingat ya. Ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Ini X positif, ini X negatif, ini Y positif, ini Y negatif. Nah, ini tuh kuadran 1, 2, 3, 4. Jadi jangan sampai ketukar, jangan sampai salah. 1 tuh dimulainya dari sini. 1 tuh positif-positif, XY-nya. Yang 2 negatif positif, XY-nya. 3 negatif. 3 negatif-negatif. Terus yang terakhir positif negatif. Jadi jangan sampai salah. Nah, sekarang lihat titik B terletak di mana? B itu kan di sini ya nih, si B. Si B itu berarti ada di kuadran 2. Nah, terus yang jangan sampai salah lagi, tulisnya X, Y ya, jangan sampai ketukar. Jangan Y duluan yang di depan, tapi X duluan yang di depan. Jadi X, Y. Nah, ini lihat X-nya berapa? X-nya kan min 6, Y-nya 2. Jadi X-nya min 6, Y-nya 2. Jadi isinya yang C. Gitu, nomor 12. Ada yang mau ditanya nomor 12? Bisa semua lah ya, nomor 12 mah. Now we'll go to our next question. Perhatikan gambar berikut ini. Diketahui 4 buah pernyataan sebagai berikut. Palembang berada di kuadran 1. Palu berada di koordinat 5,3. Denpasar berada di koordinat min 2,2. Banjarmasin berada di koordinat 2,1. Pernyataan yang tepat adalah... Nah, sekarang lihat. Pernyataan yang tepat adalah... Ini sama kayak yang tadi ya. Jadi pokoknya ingat ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, kalian ini bisa cek satu-satu. Kalian bisa cek satu-satu dari pernyataan ini. Mana yang benar, mana yang salah. Kita mulai dari yang pertama. Palembang berada di kuadran 1 ini ya. Palembang ada di sini kan? Ini tuh kuadran 2. Jadi yang ini salah. Palu berada di koordinat 5,3. Palu kan di sini. Nah, kita bikin dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Palu benar, X-nya 5. X-nya 5 ya. Terus Y-nya kita hitung 1, 2, 3. Ini kan benar X-nya sini. Jadi Y-nya 3. Jadi dia 5,3. Palu dari koordinat 5,3 berarti benar. Sekarang lihat Denpasar. Denpasar itu di bawah sini. Ini 2. Jadi X-nya 2. Terus Y-nya kita lihat. Ini min 1, ini min 2. Y-nya min 2. 2, min 2. Sedangkan yang di pernyataan ini min 2,2. Jadi ini salah. Terakhir Banjarmasin berada di koordinat 2,1. Ini Banjarmasin. Ada di 2. Jadi X-nya 2. Y-nya di sini kan kiri, jadi 1. Jadi 2,1. Jadi isinya yang 4 benar. Jadi pernyataan yang tepat adalah 2 dan 4. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bisa ya? Oke. Kita lanjut. Nanti kalau ada yang pertanyaan langsung aja di unmute seperti biasa ya. Sekarang lihat nomor 14. Berikut ini adalah bacaan untuk soal 14 sampai 16. Pada suatu hari Adam pergi ke peresmian sebuah gedung baru, di mana ayahnya adalah arsitek gedung tersebut. Setelah berkeliling gedung baru tersebut, Adam menemukan benang tampak atas dari gedung tersebut yang digambar pada sebuah kertas kotak-kotak. Timbul ide dari Adam untuk menghitung luas denah tampak atas gedung tersebut. Karena Adam tidak membawa penggarisnya, maka Adam membuat sebuah sistem koordinat kartesius dari denah tersebut.
Ada menandai 4 titik sudut gedung tersebut dalam denah tampak atas tersebut dengan koordinat titik A min 3,5, B min 3,3, C min 5,1, dan titik D 5,1. Nah, kalau dapat kayak gini, kalian boleh langsung gambar, gitu ya. Atau kalau untuk nomor 14, karena ditanyanya kuadran, kalau ditanya kuadran, sebenarnya kalian boleh nggak kalian gambar juga, kalian bisa langsung tentukan. Caranya gimana? Kayak yang tadi. Pokoknya ingat yang tadi. Kalau kuadran 1, dia X-nya positif, Y-nya positif. Kalau kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Dan kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, kalian tinggal cek satu-satu. Titik A terletak pada kuadran 2. Kita lihat yang satu ya. Titik A itu min 3,5. Berarti yang satu min, satu positif. Satu min, satu positif, X-nya min, Y-nya positif, berarti ini kuadran 2. Kuadran 2. Kuadran 2 berarti benar. Titik B terletak pada kuadran 3. B. Ini A ya. B, dia tuh min 3, min 3. Min sama min. Jadi min sama min berarti kuadran 3. Nah, berarti yang B benar. Sekarang C. Titik C terletak pada kuadran 2. Titik C itu min 5,1. Jadi 1 min, 1 lagi positif. 1 min, 1 positif. Berarti dia ada di kuadran 2. Berarti titik C terletak pada kuadran 2. Sekarang yang D. Titik D terletak pada kuadran 1. 5,1. Berarti yang satu positif, satu lagi positif. Positif, positif, berarti kuadran 1. Gitu ya. Jadi kalian bisa langsung tentuin pakai yang ini. Jadi nggak usah digambar. Jadi isinya yang ini 1, 2, 3, dan 4. Ada pertanyaan untuk nomor yang ini? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke yang next. Ini yang udah versi yang udah digambarnya yang tadi. Jadi kan kita punya tadi itu titik A-nya. Kita punya bentar ya. Titik A-nya min 3,5. Ini udah benar ya, min 3,5. Terus titik B-nya min 3, min 3. Titik C min 5, min 1. Min 5,1, sorry. Titik D-nya 5,1. Nah, sekarang ditanya, ada pernyataan, ada 4 pernyataan. Garis AB tegak lurus garis CD. Berarti kita tarik satu garis lurus dari A ke B. Gitu ya. Terus sama C ke D. Nah, kalau kalian lihat, ini tuh dia membentuk 90 derajat. Kalau dia membentuk 90 derajat, berarti dia tegak lurus. Berarti pernyataan pertama, itu tuh benar. Karena AB tegak lurus sama CD, karena dia membentuk 90 derajat. Sekarang AB tegak lurus dengan sumbu X. Nah, kita lihat garis AB, terus ini ada sumbu X yang ini ya. Dia membentuk 90 derajat juga. Kalau dia membentuk 90 derajat juga, berarti benar. Garis AB tegak lurus dengan sumbu X. Sekarang yang ketiga, garis AD berpotongan dengan sumbu Y. Nah, kita lihat garis AD itu yang ini. Kalau yang namanya berpotongan, berarti dia tuh ketemu di satu titik. Ini kan AD, dia ketemu sama sumbu Y di satu titik di sini. Nah, jadi bisa kita simpulkan garis AD itu berpotongan dengan sumbu Y. Gitu. Jadi yang 3 benar. Nah, sekarang yang terakhir, garis BD sejajar dengan garis BC. BD itu yang ini. Ini BC. Sejajar nggak? Dia tuh nggak sejajar ya. Karena kalau yang namanya sejajar, berarti dia nggak akan pernah ketemu garisnya. Kayak gini, atau kayak gini. Gini, lurus. Jadi sama. Kemiringannya tuh sama. Jadi dia nggak akan pernah bertemu. Gitu. Jadi isinya yang C. 1, 2, dan 3. Gitu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan dulu, nomor 15 ini? Bisa ya? Jadi kalau kalian suruh tentuin hubungan antara garis ini, kalian bisa lihat yang ini. Jadi ada tegak lurus, ada berpotongan, ada sejajar.
Kalian harus ngertiin masing-masingnya. Gitu. Sekarang lanjut yang nomor 16. Luas gedung pertemuan dalam denah tanpa kata tersebut adalah berapa satuan luas? Nah, ini yang udah digambar tadi ya. Kita tinggal hitung. Kan yang itu dia bentuknya layang-layang. Kita tahu luas layang-layang itu adalah setengah kali D1 kali D2. Gitu. Jadi setengah kali D1 sama D2. Kita tentuin D1-nya yang mana? Ini D1 kan? D1-nya hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita punya 8. D2-nya berapa? Dari C ke D. Ini ya, dari C ke D. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di area of it is half times 8 times 10. Jadi kita tinggal kaliin. So we have 40 satuan luas. Jadi 40 satuan luas. Isinya yang C. Nah, dia mau ditanyain nomor 16. Jadi nanti kalian lihat ya, dia bentuknya itu apa. Terus nanti kalian bisa tentuin dia luasnya itu apa. Oke, kita lanjut ke yang number 17. Perhatikan gambar peta di bawah ini. Posisi Kota Bandung terhadap Yogyakarta pada koordinat adalah, nah sekarang lihat, ini Yogyakarta, ini Bandung. Kalau ada kata terhadap, berarti si Yogyakarta ini, dia akan menjadi yang namanya titik acuan. Atau jadi 0,0. Nah, kita bikin koordinat baru. Pusatnya di Yogyakarta. Jadi ini jadi 0,0. Nah, berarti ini kan 1, ini 2, ini 3, ini min 1, ini min 2, ini min 3, terus ke atasnya ini 1, ini 2, ini 3, ke bawahnya min 1. Gitu. Nah, sekarang kita lihat posisi Bandung terhadap Jogja. Jadi Jogja jadi 0,0. Nah, Bandung berarti terletak di min 3. Terus Y-nya terletak di 1. Jadi min 3,1. Gitu. Atau kalau misalkan kalian nggak mau gambar, kalian bisa juga pakai cara yang itu ya. Waktu itu share sama share. Kita lihat aja Bandung dia tuh ada di koordinat berapa. Bandung tuh koordinatnya kan ini min 1, ini min 1 kan. Jadi Bandung tuh min 1, min 1. Terus kita lihat Yogyakarta. Yogyakarta tuh ada di ini kan 2, min 2. Nah, kalau Bandung terhadap Jogja, posisi Bandung terhadap Jogja, itu ditanya berapa kan? Nah, kalau misalnya kita punya posisi A terhadap B, waktu itu tinggal kita kurangin. A kurang B. Juga sama, Bandung terhadap Yogyakarta, berarti tinggal Bandung kurang Jogja. Nah, kalian lihat yang X-nya dulu sekarang. X-nya tuh berarti min 1, terus dia min 2. Jadi X-nya min 3. Sekarang lihat yang Y. Y itu min 1, ini ya. Min 1, min 2. Jadi kita punya min 1 plus 2. Jadi punya 1. Jadi posisi Bandung terhadap Jogja adalah min 3,1. Caranya sama. Cuman kalau yang ini nggak digambar, kalau ini kalian gambar si koordinat baru. Nah, ini bebas, kalian mau pakai cara yang mana aja boleh. Yang kalian paling enak aja. Gitu. Itu buat nomor 17. Saya mau tanya. Apa? Misalnya kalau dari Bandung ke Jogja, berarti titik tengahnya itu Jogja atau Bandung? Bandung terhadap Jogja, berarti Jogja. Oke, thank you, sir. Jadi pokoknya yang di belakang kata terhadap itu jadi titik acuan. Sekarang nomor 18. Diketahui 4 buah titik pada koordinat kartesius. Titik A itu 4,6.
Jadi A itu 4, yang ini 4 ya, koma min 6. Ini titik A. Ini titik A, titik A ini ya. 4, min 6. Terus kita juga punya titik B, min 4, min 6, berarti di sini. Ini B. Terus C, min 2, min 4. C-nya min 2, min 4, berarti di sini C. Nah, sekarang suruh tentuin D. Nah, dia tuh bentuknya jajar genjang. Kita tarik garis dulu aja. Ya, untuk yang udah ada. Nah, sekarang lihat. Yang namanya jajar genjang, dia tuh pasti punya jarak ini ya, AB. AB itu kan kita hitung ya. Dari AB itu dia 8. Nah, jaraknya itu harus sama. AB itu harus sama dengan CD. Nah, berarti dari CD kita hitung 8 dari titik C. Nanti dapat di sini. Kan dari min 2 ya, min 2 plus 8, berarti hasilnya nanti dapat 6. Nah, berarti titik D itu ada di sini. Gitu. Nah, titik D ini berapa? 6, min 4. Gitu. Jadi isinya yang C. Jadi kalian bisa langsung gambar. Atau kalian juga boleh lihat. Kalau 18 khusus ya. 18 ini kelihatan mana yang isinya. Kenapa? Karena kita lihat gini. Kalau misalnya jajar genjang, atau persegi panjang, kalau misalnya kalian lihat bentuknya ya, dia tuh Y-nya tuh ada 2 pasang. Biasanya A sama B, C sama D kayak gini. Kan sama nih Y-nya bentuknya. Gitu ya. Jadi kalian bisa lihat. Pokoknya ada salah satu yang berpasangan aja. Nah, sekarang lihat yang ini. Pasangan ada 2 pasang. A sama B kan Y-nya min 6 ya. Ini min 6. Berarti satu lagi pasangannya harus C sama D. C sama D. C sama D pasangannya berapa berarti? Kalau C min 4, D-nya berarti harus min 4 juga. Nah, sekarang kalian lihat di pilihan jawaban yang Y-nya min 4 cuman satu pilihan. Jadi bisa langsung sebenarnya isinya yang C gitu. Tuh kalau misalnya nggak ada waktu lagi ya udah habis. Tapi kalian kalau mau pasti kalian gambarin aja. Gitu. Oke, udah itu aja untuk nomor 18. Ada pertanyaan? Jadi pokoknya kalian tentuin aja ya. Jadi kalian harus tahu bentuk-bentuknya. Belah ketupat kayak gimana, layang-layang kayak gimana, jajar genjang kayak gimana. Itu sama kayak yang udah kalian pelajari kelas 7 waktu itu. Oke, sekarang kita masuk ke nomor selanjutnya. Lihat yang nomor berikutnya. Berikut ini adalah bacaan untuk nomor 19-23. Edward diberikan tugas oleh guru matematikanya untuk mendata teman-teman di kelasnya. Setelah mengumpulkan data teman-temannya, Edward membuat data tersebut dalam diagram panah untuk mempermudah guru matematikanya dalam membaca data tersebut. Berikut ini ada diagram panah yang dibuat oleh Edward. Nah, ini yang ditanya relasi. Kalau ditanya relasi, pokoknya yang paling penting adalah relasi itu dia harus bisa dibaca. Jadi karena ini A ke B, jadi relasinya itu harus bisa dibaca dari A ke B. Nah, kalian tentuin A ini tuh apa? Bulan kan? B ini dia nama. Nama si anaknya. Nah, jadi relasi yang paling mungkin adalah bulan. Kalau nggak C ya D. Nah, kalian boleh cobain satu. Misalnya yang bulan lahir dari Juli, bulan lahir dari Hani. Benar kan berarti? Nah, kita lihat kalau yang D lahir bulan Oktober, lahir bulan Karen. Nggak bisa kan? Jadi yang namanya relasi dia harus nyambung. Jadi isinya yang C. Gitu. Jadi tentuin relasi kayak gitu. Pokoknya kalian bisa bacain aja. Kalau dari A ke B, relasinya berarti kalian baca dari A ke B. Oke, itu nomor 19. Ada pertanyaan 19? Bisa ya, 19 mah. Kita lihat yang nomor 20. Relasi yang merupakan pemetaan adalah
Nah, pemetaan tuh syaratnya apa? Syaratnya pemetaan tuh ada dua kan? Yang pertama, ini domain ya, kita ngomongin domain. Domainnya harus berpasangan semua. Nggak boleh jomblo. Harus berpasangan semua. Yang kedua, domain cuman boleh punya satu pasangan. Nah, jadi namanya pemetaan atau fungsi, dia itu harus memenuhi dua syarat ini. Sekarang lihat, yang pertama. Yang pertama kan, ini jomblo ya, Februari. Jadi udah pasti salah. Terus Januari pasangannya ada 3. Jadi salah. Terus lihat yang kedua. Dua tuh domainnya harus berpasangan. Ini masing-masing punya pasangan, pasangannya 1. Terus udah berpasangan semua. Jadi 2 benar. 3 berpasangan semua. Tapi Juli pasangannya ada 3. Agustus ada 2. Jadi ini salah. Terus sekarang yang keempat. Oktober, November, Desember. Masing-masing punya pasangan ya. Nah, tapi yang ini pasangannya 2, ini pasangannya 2. Jadi 4 juga salah. Jadi isinya yang 2 saja. Gitu ya. Jadi itu syarat pemetaan, harus ingat. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Udah ya, bisa ya yang ini. Kita lanjut ke yang 21. Pada diagram panah nomor 4, banyak pemetaan dari B ke A adalah, nah sekarang lihat yang nomor 4. Ini, B-nya ada berapa? Anggota himpunan B ada 1, 2, 3, 4, 5. Terus anggota himpunan A ada 1, 2, 3. Nah, ditanya dari B ke A. Kalau ditanya dari B ke A, ya berarti A pangkat B. Tinggal gitu. Jadi A-nya 3 pangkat 5. Jadi 3 pangkat 5 isinya 243. 21 kayak gitu. Ada pertanyaan nomor 21? Jadi ingat ya, kalau banyak pemetaan atau banyak fungsi dari B ke A, berarti A pangkat B. Kalau dari A ke B, berarti B pangkat A. Jadi jangan sampai salah. Itu 21. Sekarang kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke 22. Relasi yang merupakan korespondensi satu-satu adalah, korespondensi satu-satu itu adalah fungsi yang khusus. Jadi dia syaratnya kayak fungsi, cuma dia khusus. Kenapa khusus? Karena domain sama kodomain cuma boleh punya satu pasangan masing-masing. Jadi yang bisa kita lihat di sini apa? Ya yang 2. Kan fungsi cuma nomor 2 kan. Terus kita lihat April pasangannya sama ini, Hubert, Mei sama Paul, Juni sama Maria. Jadi udah pasti yang nomor 2. Ada yang bertanya dulu yang ini? Bisa ya? Gampang lah. Sekarang 2 nomor terakhir. Kita lihat nomor 24. Dalam matematika terdapat banyak bilangan. Salah satunya adalah bilangan komposit. Bilangan komposit ini adalah bilangan asli lebih dari 1, yang bukan merupakan bilangan prima, atau dapat kita sebut juga sebagai bilangan yang mempunyai faktor lebih dari 2. Kebalikan dari bilangan prima yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan komposit dimulai dari 4, 6, 8, 9, dan seterusnya. Nah, jadi yang namanya bilangan komposit itu dia kebalikan dari bilangan prima. Dan dimulainya itu dari 4. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ada himpunan A, kita bisa list anggotanya siapa aja. Jadi lebih besar dari 5 dan lebih kecil sama dengan 12. Bilangan komposit itu dimulainya dari 4. Jadi berarti himpunan A itu 6, 8, 9, terus 10, terus 12. Gitu ya. Nah sekarang selain bilangan komposit ada juga bilangan kuadrat sempurna. Nah bilangan kuadrat sempurna adalah suatu bilangan yang jika diakar hasilnya berupa bilangan asli. Contoh dari bilangan kuadrat sempurna adalah 1, 4, 9, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi yang B-nya 1, 4, 9, dan seterusnya itu bilangan kuadrat sempurna. Dia tuh bilangannya dari antara 1 sama 25.
Jadi berarti dimulainya dari 4. 9, terus 16. Nah, kita hitung. Banyak himpunan A ada 5, banyak himpunan B ada 3. Nah, ditanya himpunan dari B ke A. Kalau dari B ke A, berarti A pangkat B. Jadi kita punya 5 pangkat 3. Jadi 125. Gitu ya isinya. Ada yang mau tanya dulu nomor 24? Bisa ya? Oke, kita lanjut nomor 25. Dalam matematika terdapat salah satu fungsi yang khusus yang kita sebut sebagai korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu ini memiliki nama lain yaitu fungsi bijektif atau bijection, atau dapat kita sebut juga sebagai fungsi into. Jika diketahui banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke B adalah 720. Jadi N faktorial dia 720. Maka nilai dari anggota A, himpunan A kurang 2 anggota himpunan B adalah banyak himpunan A dan banyak himpunan B aja. Nah, kalau dapat kayak gini, kita tahu semua kan kalau korespondensi satu-satu tuh ditanya banyaknya tuh ini rumusnya N faktorial. N faktorial itu kan berarti 1 dikaliin terus sampai N gitu ya. Kalau ada yang lupa. Nah, sekarang ini dibalik, kita dikasih tahu jumlahnya berapa, kita harus cari N-nya berapa. Nah, yang namanya faktorial itu tuh pasti sama. Kan dia tuh 1 faktorial, misalnya 2 faktorial, 4 faktorial gitu ya. 1 faktorial kan 1, 2 faktorial 1 kali 2. 1 kali 2 kali 3. Nah, ini tuh kan 1, ini 2, ini 6. Terus nanti kalau 1 kali 2 kali 3 kali 4, ini tuh 24. Nanti 5 faktorial juga sama. Atau bisa kita hitung lebih cepat, caranya gimana? Tinggal ini kan 2 kali 3 jadi 6 gitu ya. 24 kali 5, jadi hasilnya 120. Terus 6 faktorial, dia itu 720, dan seterusnya. Ini bisa kalian cari. Jadi ini tuh udah pasti. Jadi kalau misalnya dia 720, ya udah pasti 6 faktorial. Jadi isinya 6. Si anggota himpunan A tuh banyaknya ada 6, B juga banyak anggota himpunannya ada 6. Jadi kita tinggal masukin ke sini. 6 kurang 2 kali 6. Jadi 6 kurang 12. Jadi minus 6. Gitu. Jadi udah pasti 1 faktorial 1, 2 faktorial 2, 3 faktorial 6, 4 faktorial 24, 5 faktorial 120, 6 faktorial 720. Atau kalian juga boleh sih sebenarnya. Tapi ini lebih pusing sih caranya. Tapi kalian bisa coba pakai power factor. Misalnya 720. 720 itu berarti berapa? 20 kali 36 kan? 24 kali 5. Terus ini 2 kali 2. 36 kan? 2, 18. 29. 3. Ini 3 kali 3. Nah ini kalian kaliin semua. Jadi misalnya kita punya di situ itu kan 2. Sorry. Kita list semuanya jadinya. 2 kali 2, tapi berurutannya. 2 kali 2 kali 3 kali 5 gitu. Nah ini kan pasti ada 1 ya. Nah kalian masukin aja. Jadinya 1 kali 2, berarti ini udah kecoret kan. Terus kali 3, ini coret 1. Terus ini ada 5 kan. Berarti ini kali 4. 4 tuh berarti dicoret dari 2 kali 2. Ini kali 5. Coret 5-nya. Nah sisanya tinggal 2 sama 3 kan. 2 kali 3, 6. Jadi isinya 6 faktorial. Kayak gitu. Bisa sih pakai cara kayak gini juga. Tapi kalau misalnya kalian udah hafal yang ini-ininya, bisa cari sendiri langsung, bisa langsung ketemu. Gitu. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 25? Pokoknya tinggal itu ya, rumusnya jangan lupa. Faktorial, N faktorial.
Kalau untuk cari banyak, banyak si itunya. Banyak korespondensi satu-satunya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, itu aja pembahasannya sampai 25.